Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sequel Dead Rising yang kedua, yaitu Dead Rising Endgame. Film ini menceritakan tentang usaha Case dalam mengungkap kebenaran di balik kebusukan yang dilakukan oleh Jenderal Lyons. Selain itu, Case juga harus melawan virus zombie jenis baru yang sifatnya lebih agresif dan lebih ganas. Lalu apakah mereka bisa menghentikan wabah virus zombie itu? Wes, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai 2 tahun setelah Case dan Crystal berhasil keluar dari zona merah. Setelah pengeboman itu, para militer memperluas wilayah karantina dan mulai membangun sebuah tembok yang mengelilingi kota tersebut. Saat ini chip buatan para militer telah dipasang di lebih dari 1.500.000 orang yang ada di Amerika. Semenjak pemasangan chip itu, sudah banyak sekali warga yang tiba-tiba menghilang entah kemana, termasuk teman baik Case, yaitu Jordan. Masyarakat pun mulai resah ketika mereka menyadari bahwa penyebab orang-orang menghilang adalah karena ulah para militer yang menggunakan mereka sebagai bahan percobaan dalam menangani virus zombie, dan film pun baru saja dimulai. Case yang saat itu bersama dengan seorang pria dan beberapa anggota timnya mencoba menguak rahasia yang selama ini disimpan oleh para militer. Mereka menunggu cukup lama hingga akhirnya beberapa mobil militer datang dan memasuki sebuah bangunan. Tanpa basa-basi, Case menyuruh temannya untuk berjaga di luar, sementara ia berusaha masuk ke dalam bangunan tersebut. Tak disangka, ternyata di dalam rombongan mobil itu juga ada Jenderal Lyons, orang yang ada di balik permasalahan ini. Case pun mulai mengikutinya, berharap ia bisa mengungkap keburukan yang telah dilakukan oleh Jenderal Lyons. Sayangnya sebelum Case mendapatkan informasi rahasia itu, para tentara berhasil menangkap teman Case hingga akhirnya ia dibunuh oleh seorang pria bernama Skinner. Tak lama setelah itu, keberadaan Case berhasil diketahui oleh salah satu anak buah Skinner, sehingga Case pun berusaha kabur dari tempat itu. Setelah keluar dari gedung, Case segera bersembunyi di salah satu lorong, namun ternyata di sana ada zombie sehingga Case terpaksa melawan zombie tersebut. Melihat Case berhasil selamat dari kejadian itu, Sandra, pacarnya Case, bukan pacarnya Mimin, langsung menampar Case. 1, 2, 3, mantap. Karena ia sangat khawatir jika Case ditangkap oleh para tentara itu. Entah kemana perginya si Crystal, Mimin juga nggak tahu. Yang jelas misi Case saat ini adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan si Jordan dan mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Lyons. Sayangnya saat mereka memberikan rekaman itu pada media TV, mereka tak mau menyebarkannya ke publik karena terlalu takut untuk melawan Jenderal Lyons. Case pun berusaha meyakinkan bahwa Jenderal Lyons telah memperjualbelikan manusia dan melakukan aksi pembunuhan, namun tetap saja pria ini tak mau mendengarkan perkataan Case karena ia takut diculik oleh para militer. Ternyata Sandra sendiri juga tak terlalu suka dengan aksi nekat yang dilakukan oleh Case. Meski Case melakukan hal itu dengan tujuan baik, namun Sandra tak ingin pacarnya itu mati sia-sia, sehingga ia marah jika Case melakukan hal itu lagi. Setelah mengobrol dengan Jill tentang apa yang harus mereka lakukan terkait masalah para militer, Case tiba-tiba dihampiri oleh seseorang bernama Hancock yang mengatakan bahwa Case saat ini sedang dalam bahaya dan harus ikut bersama dirinya. Ia merupakan eksekutif senior dari perusahaan Penotrans, namun entah mengapa ia ingin menyelamatkan Case dari kejaran para tentara itu. Lalu saat mereka berdua berhasil kabur dari kejaran para tentara, Hancock mencoba menjelaskan bahwa proyek yang dilakukan oleh Lyons adalah proyek Afterlife. Proyek itu merupakan sebuah ancaman bagi orang-orang yang sudah memakai chip Zombrek. Karena para tentara berniat melakukan pembunuhan massal terhadap 1,5 juta orang yang sudah terinfeksi oleh virus zombie. Meski orang-orang itu belum berubah menjadi zombie,
para tentara tetap ingin menghilangkan ancaman wabah virus zombie tersebut. Namun di sini, Hancock tak ingin hal itu terjadi karena mereka yakin bahwa suatu saat obat Zombrek dapat menyembuhkan manusia dari virus zombie itu. Hancock meminta bantuan Case untuk mematikan chip dengan cara merusak server yang ada di dalam wilayah perlindungan para militer. Ia percaya pada Case karena selama ini hanya Case lah yang bisa keluar masuk tanpa ketahuan oleh para tentara itu. Setelah mengumpulkan timnya, Case kemudian datang menemui seorang pria bernama Guard yang saat itu sedang bermain game. Di sana mereka berlima mulai merencanakan jalur masuk agar tidak ketahuan oleh pasukan Lyons. Sementara Guard bersedia menyumbangkan seluruh senjatanya untuk melakukan misi tersebut. Untuk saat ini mereka hanya memiliki waktu 13 jam sebelum para tentara mulai mengaktifkan proyek Afterlife. Proyek Afterlife tak bisa dimatikan hanya dengan menghancurkan servernya, sehingga Hancock berniat untuk menyuntikkan sebuah virus pada aplikasi yang mengatur sistem chip tersebut. Di sisi lain, Lyons dan seorang wanita bernama Susan berhasil mendapatkan informasi mengenai Hancock yang membantu Case meloloskan diri dari kejaran para tentara. Susan merupakan seorang CEO dari perusahaan Penotrans dan ia berencana untuk mengakhiri proyek Afterlife ini. Namun sayangnya Lyons menolak hal itu karena sebenarnya mereka berdualah yang telah menyebabkan wabah virus zombie tersebut. Lyons tak ingin masyarakat tahu sehingga ia berniat untuk membasmi seluruh orang yang sudah terinfeksi oleh virus. Waktu pun terus berlalu. Case dan lainnya saat ini sudah tiba di sebuah bangunan sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan rahasia. Mereka terus berjalan melewati lorong-lorong hingga akhirnya mereka mendapati beberapa mayat di lorong tersebut. Case yang merasa aneh dengan mayat-mayat itu pun menyarankan untuk melewati jalan lain. Namun sayangnya mereka justru bertemu dengan Skinner dan anak buahnya. Kemudian Case dan lainnya diinterogasi oleh Skinner, namun saat ia lengah, Case dan lainnya melakukan serangan balik sehingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Setelah berhasil mengalahkan Skinner, Case dan kawan-kawan pun segera kabur setelah melihat bahwa para zombie itu mulai berdatangan. Mereka mengira bahwa itu hanyalah zombie-zombie biasa. Namun ternyata beberapa dari zombie itu merupakan zombie abnormal yang dapat berlari dengan sangat kencang. Serangan dadakan dari zombie abnormal itu membuat Guard tergigit oleh zombie tersebut. Setelah mengalahkan beberapa zombie, mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran para zombie itu. Guard yang sebelumnya sempat tergigit oleh zombie pun langsung disuntik dengan obat Zombrek agar ia tak berubah menjadi zombie. Sementara itu, Jill yang saat ini sedang berada di rumah Guard untuk mengurus berita tentang Lyons, tiba-tiba didatangi oleh polisi. Namun untungnya para polisi itu gagal menemukannya, sehingga Jill segera menghubungi media TV untuk meminta perlindungan. Awalnya pria ini menolak karena ia masih takut terhadap Lyons. Tapi akhirnya ia menuruti perkataan Jill karena sebenarnya ia juga mendukung apa yang telah direncanakan oleh Case dan kawan-kawan. Jill kemudian mencoba membujuk Susan untuk melawan Lyons bersama-sama. Namun tampaknya Susan lebih mementingkan perusahaan daripada 1,5 juta nyawa manusia yang terinfeksi virus. Ia rela membasmi orang-orang itu agar obat-obatan yang dihasilkan oleh Penotrans tetap berjalan. Hal itu membuat anak buah Susan, ya sebut saja Agus ini, tak terima dengan keputusan Susan, sehingga ia pun pergi menemui Jill dan membocorkan segala hal yang ia ketahui tentang Lyons dan Susan. Agus juga memberitahu tentang seorang dokter bernama Leoran yang merupakan biang kerok di balik proyek Afterlife ini. Ia bekerja di dalam fasilitas rahasia milik militer untuk membuat obat-obatan dengan cara menyiksa dan membunuh orang-orang yang ia gunakan sebagai bahan penelitian. Setelah membeberkan seluruh informasi, Agus berharap agar Case dapat menyelesaikan permasalahan ini dan ia pun pergi dari sana. Di sisi lain, Case dan kawan-kawan mulai mempersiapkan senjata mereka untuk melawan para zombie abnormal.
Namun saat mereka hendak pergi menuju tempat server, tiba-tiba beberapa anak buah Lyons datang dan mengejar mereka. Case dan lainnya pun berusaha sembunyi di balik mobil-mobil yang ada di dalam basement itu. Lalu saat para tentara pergi dari sana, para zombie justru mulai berdatangan dan menghampiri mereka. Sebagian dari para zombie itu merupakan abnormal sehingga mereka terpaksa melawan para zombie tersebut. Sayangnya saat sedang melawan para zombie, Case dan Guard terpisah dengan Sandra dan Hancock, sehingga Guard yang sudah tak bisa lagi menahan virus zombie itu akhirnya mulai berubah menjadi zombie. Ia pun hendak menyerang si Case, sehingga Case pun terpaksa untuk membunuh Guard. Case mencoba melawan para zombie-zombie itu hingga akhirnya ia diselamatkan oleh seseorang yang tak lain adalah Jordan. Case mencoba menanyakan bagaimana Jordan bisa selamat dari tempat itu. Namun tampaknya trauma yang dimiliki oleh Jordan membuat dirinya hanya diam tanpa kata ketika mendengar perkataan si Case. Lalu saat Sandra dan Hancock datang sambil membawa orang lain, orang itu menceritakan bahwa ia dan Jordan merupakan objek penelitian yang berhasil kabur dari Dr. Ren. Dr. Ren sangatlah kejam karena ia bereksperimen dengan menyuntikkan virus-virus baru yang lebih kuat pada mereka berdua. Namun meski mereka telah terinfeksi virus, mereka berdua merupakan salah satu dari banyaknya objek penelitian yang berhasil menahan virus zombie tersebut. Sandra pun meminta tolong pada Jordan agar ia mau mengantarkan mereka ke tempat server, karena saat ini 1,5 juta nyawa sedang dipertaruhkan. Jika mereka gagal, maka semua orang yang menggunakan chip itu akan mati, termasuk si Sandra. Mendengar perkataan Sandra, Jordan akhirnya mau mengantarkan mereka semua ke tempat server itu. Setelah tiba di tempat server, Sandra pun segera melakukan keahliannya sebagai seorang hacker profesional. Namun entah mengapa tiba-tiba Jordan pergi dan meninggalkan mereka semua. Sepertinya trauma yang Jordan miliki membuat dirinya dendam terhadap Dr. Rance dan ia pun hendak membunuhnya. Melihat Jordan pergi, Case terpaksa meninggalkan Sandra di sana untuk memastikan bahwa Jordan baik-baik saja. Di sisi lain, Lyons yang menyadari bahwa sistemnya sedang dihack mencoba mengirimkan beberapa pesawat pengebom untuk menghancurkan tempat itu. Sementara anak buahnya berusaha mempertahankan keamanan sistem dari serangan Sandra. Lalu Jordan yang sudah sangat marah akhirnya menusuk seseorang yang ia anggap sebagai Dr. Ren. Namun ternyata orang itu hanyalah asisten dari Dr. Ren, sehingga Dr. Ren yang asli berhasil menangkap Jordan dan hendak melakukan percobaan pada dirinya. Tak lama setelah itu, Case berhasil menemukan Dr. Ren dan juga Jordan. Namun sepertinya saat ini Jordan telah disuntikan sebuah virus jenis baru, sehingga Case tak bisa membunuh Dr. Ren begitu saja. Jika ia membunuhnya, maka ia tak akan pernah tahu bagaimana cara agar bisa menyembuhkan si Jordan. Ternyata proyek Afterlife bukanlah proyek yang digunakan untuk membunuh seluruh umat manusia. Bagi Penotrans dan Dr. Ren, proyek itu merupakan sebuah harapan untuk menciptakan obat yang dapat menghapuskan virus zombie dari tubuh manusia. Tapi sayangnya para militer justru menjadikan kesempatan itu untuk menghapus seluruh virus dengan cara membunuh semua orang yang terinfeksi. Sepertinya Dr. Ren tak berniat untuk menghapus virus itu, melainkan ia ingin mengembangkan virus agar bisa mengubah manusia menjadi makhluk yang tak bisa mati, alias abadi. Ia beranggapan bahwa hanya itulah obat yang bisa menghentikan penyebaran wabah virus zombie tersebut. Sandra yang saat itu sedang berusaha memasukkan virus ke dalam software Afterlife tak menyadari bahwa Hancock pergi meninggalkan dirinya. Lalu tiba-tiba Hancock muncul dan langsung menembaki Dr. Ren. Ternyata selama ini Hancock telah menipu Case dan lainnya, karena tujuan Hancock yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan obat abadi tersebut.
Setelah mendapatkannya, Hancock kemudian pergi dan membuka seluruh sel yang diisi oleh para zombie abnormal. Melihat hal itu, Sandra pun mencoba membantu Case dengan cara mencari vaksin yang dapat digunakan untuk menyelamatkan Jordan. Lalu setelah ia berhasil mematikan proyek Afterlife, Sandra kemudian mencoba kabur dari serangan zombie-zombie itu. Di sisi lain, setelah Case mendapatkan vaksinnya, ia berusaha mengalahkan seluruh zombie yang mencoba menyerang dirinya agar para zombie itu tidak menggigit si Jordan. Setelah ia berhasil membunuh zombie-zombie itu, Case segera menyuntikkan vaksinnya dan mereka berdua pun pergi menuju ke atap. Karena di atap sana sudah ada seseorang yang tak lain adalah ayahnya si Jordan yang akan menjemput mereka dengan menggunakan sebuah helikopter. Mereka semua berusaha lari dari kejaran para zombie hingga akhirnya mereka berhasil naik ke helikopter tersebut. Tak lama setelah mereka pergi dari gedung itu, pesawat pengebom yang dikirimkan oleh Lyons langsung menembakkan rudal dan menghancurkan seluruh gedung tersebut. Sementara itu, Hancock yang saat itu sedang membawa virus keabadian tiba-tiba saja ditembak oleh anak buah Lyons. Mereka tak berniat untuk mengambil virus keabadian itu sehingga mereka meninggalkannya di dalam sana bersama dengan mayat Hancock. Dan film pun tamat. Menurut Mimin sih di akhir film ini ceritanya agak ngegantung gitulah ya. Karena kita belum tahu apakah virus zombie itu berhasil dimusnahkan atau tidak. Ya semoga aja nanti ada kelanjutannya dari film inilah ya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.